Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Engkau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Engkau hebat Tuhan, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Thank you Jesus, shout hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord Jesus. Saudaraku seiman, ketika kita menanti penggenapan janji-janji Tuhan, penggenapan impian yang Tuhan berikan, kadang-kala kita merasa tertekan. Apa yang kita harapkan tidak sesuai, apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Namun percayalah bahwa di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Pegang firman Tuhan, karena janji-janji Tuhan ada di dalam firman-Nya. Firman-Nya adalah ya dan amin. Percaya, percaya di saat kita tidak melihat, percaya di saat kita tidak mengerti, tapi kita tahu bahwa Tuhan sudah menentukan akhir dari pertandingan ini, karena Dia adalah Alfa dan Omega. Yes, nama dari Tuhan adalah Jehovah Shammah. The Lord is there. Wherever you are, dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana. Immanuel, Tuhan beserta kita selalu. Amin saudara-saudaraku. Janjinya selalu tepat. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Mari kita jemaat Tuhan nyanyi bersama-sama. Percaya
aku tidak melihat Tuhan, Engkau ada di sana Tuhan. Ku percaya kasih-Mu, terima kasih Tuhan, sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, oh percaya, ku percaya firman-Mu Tuhan, firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Katakan Tuhan, aku percaya. Percaya, ku percaya. Yes Lord Jesus, biar telingamu mendengar dan kau cerna di dalam dirimu sendiri. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, apa yang aku alami sekarang ini Tuhan, tidak akan lama Tuhan, kau akan menjawab semua doa-doa kami Tuhan. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya padamu, oh, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya padamu, ku
Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan tiada bertanam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti fajar sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Seperti fajar pagi hari,
Thank you Lord Jesus. Terus nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Karena Tuhan sudah hadir dari tadi pagi di tempat ini. Mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami, selalu menyertai kami dalam segala keadaan. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Yesus Kristus namanya. Tuhan yang kami sembah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kami akan bertahan sampai titik terakhir hidup kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang adil, setia, dan benar, dan luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi ini kami bisa bersama-sama di tempat ini bersatu memuliakan Engkau. Pagi ini kami berdoa ada kesembuhan secara mental, secara fisikal, secara emosi, secara pikiran yang mengganggu pikiran kami, yang jiwa kami terganggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan segala sakit penyakit keluar. Kami berdoa ada kesembuhan yang datangnya dari Tuhan sendiri, kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan kalau Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, semua hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sebelum duduk, berikan salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia tahu semua kebutuhan kita. Oke, silakan duduk. Saya percaya semua mengalami hadirat Tuhan sangat powerful. Saya nikmati pujian penyembahan di tempat ini. Oh, menyegarkan jiwa kita, memulihkan jiwa kita, menguatkan jiwa kita secara tubuh, jiwa, akal, budi. Sebelum kita membawa persembahan persepuluhan, saya mau mengucapkan selamat pagi atas nama senior Pastor Paul dan Ibu Joyce dan tim pastoral di sini mau mengucapkan selamat datang untuk semua dan terutama untuk yang pertama kali hadir. Tadi Brother Acin bilang ada satu anggota baru. Name is Johnson. Oke, Brother Aming lagi translate. Johnson, welcome. We thank you are here. We glad you can join with us. Thank you Johnson. Thank you Brother Aming. Welcome. Ada lagi, kalau yang baru pertama kali hadir saya percaya enggak pertama aja, nanti bakal datang kedua kalinya ya. Dan seterusnya kita akan melayani Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan teman-teman di dalam Tuhan ya, bersekutu kepada Tuhan. Nah, saat ini kita akan membawakan persembahan persepuluhan. Ini adalah waktu yang paling terbaik, kesempatan yang terbaik kalau kita bisa membawa persembahan persepuluhan. Firman Tuhan mengatakan di Amsal pasal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Hartamu apa? Saat ini saya bicara uang, bisa juga waktu, bisa juga kesehatan. Harta kita tuh kesehatan loh. Kalau kita nggak sehat, kita di rumah nggak bisa kemari. Harta kita itu banyak, tapi supaya nggak diputar balikan pikiran kita. Kalau lagi kita bicara financial, lagi bicara kesehatan, supaya jangan dikasih kesempatan iblis untuk memanipulasi pikiran kita sehingga apa yang Tuhan mau berkati kita ditipu oleh iblis sehingga kita ketinggalan. Ya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dari hasil pertama dari segala penghasilanmu. Tuhan janji loh, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Saya percaya itu. Firman Tuhan itu saya percaya itu. Dan buah anggurnya akan meluap. Ya, Tuhan kami mengucap syukur. Kita akan berdoa. Kita akan persiapkan apa yang kita akan bawa dengan sukacita ya. Membawa dengan sukacita. Karena Tuhan
kalau saya boleh ngomong terus terang, dia gak membutuh uangnya, dia membutuh ketaatan kita. Yang kita bawa ini taatnya kita ya. Oh Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk teman-teman di tempat ini, Engkau berkati ketaatan mereka, kesetiaan mereka, iman mereka, percaya sesuai dengan firman-Mu. Kalau Engkau melihat orang-orang yang taat dan tunduk pada Engkau akan melimpah-limpahkan. Dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, banyak Tuhan. Mereka yang akan alami, mereka akan menyaksikan kebesaran-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, saat ini kami bawa dengan sukacita, dengan hati yang gembira, dengan semangat yang tidak pernah pudar. Di dalam nama Yesus Kristus, nama Tuhan kita kami berdoa. Amin. Silakan membawa dengan sukacita. Haleluya. Sudah, tolong perhatikan, ini pengumuman yang cukup penting ya. Kita akan catat ini 22 Februari ya. Kita harus simpan 1 hari. Kita akan mengadakan acara yang dirancang untuk memperlengkapi orang percaya untuk melangkai maju dengan iman yang berani dan membawa kuasa transformasi Injil ke dunia. Ya, ini akan diadakan di Harvest International ya. Harvest Rock Church. Jadi di Pasadena. Tanggal 22 Februari, catat, bikin 1 hari untuk pergi ke sana. Ya, setelah itu bisa kita lanjutkan melihat pengumuman yang akan dilanjutkan di layar. Tuhan berkati. Hello, City Blessing Church. We are quickly approaching the end of the first month of 2025. Time is going by too fast. We're so glad you're all here with us this morning. My name is Garrett, and I'm here to bring you today Sunday announcements. Now, first, a quick update on our disaster relief fundraising. We are so grateful for the support and generosity of all of you. The final numbers for the nation so far, we have received over $14,500. Thank you, church, for your incredible giving and support. Also, a huge thank you to all of you who volunteered. Your time and effort are truly making an impact. Now, if you would still like to contribute, you can continue to give by visiting cityblessing.org/LAFires. But please remember to write a memo, LA Fire, with your donation so we can keep accurate records. Or feel free to reach out to Salt and Light Ministry at cbcsaltlight@gmail.com for volunteer opportunities. And next, a quick note for anyone who's here for the very first time. We're so happy you're here. If you're visiting for the very first time, we'd love to get to know you and connect with you. Please fill out a Connect card so we can serve you better. You can go to cityblessing.org/connect, or you can scan the QR code on the screen. If you're at our Walnut campus, we also have an iPad available in the lobby for you to access the Connect card. We're also excited to share a quick update on our training center. There's been so much progress behind the scenes and visible changes happening. Now, recently we've had installation installed and drywall put up. And for those of you who are driving up to Miracle Hill, you've probably noticed that we've got 2 new parking lots and new sidewalks on the right side as you go up Miracle Hill. It's been amazing to see everything taking shape. Stay tuned for more updates next week from Rich. And finally, we are thrilled to announce something special for Valentine's Day weekend. On Friday, February 14th and Saturday, February 15th, we'll be hosting Relationship Weekend, an event focused on college students, youth, parents, spiritual parents. Topics will include spiritual covering while dating, God's view on a romantic relationship, and so much more. Now, college students, you'll be at Access on Friday, youth will be at O2 on Friday, but parents, guardians will have a brunch on Saturday, February 15th. Please RSVP at cityblessing.org/events for more details and to reserve your spots. All right, church, that's all for this week's Sunday announcement. Let's get our hearts ready to hear the word of God this morning. So God bless you all.
Selamat pagi. Haleluya. Luar biasa ya saudara, gereja kita ini bertumbuh karena banyak dari anak-anak kita punya anak. Bahkan saudara kita here baru sudah beberapa kali sudah bergereja di gereja kita, dia juga baru punya anak. Hari ini dia mau Steven Abednego ya, mau mendedikasikan anaknya Benjamin Abednego. Istrinya dia dari Thailand, namanya Kantasha Letubimai. Is that? Huh? Oh, Litat Bimai. Panggilannya Tasha. Tengah-tengah ya. Saudara, kita belajar, we learn that the Bible is the sources of everything ya. Bahkan it stands basic instruction before leaving earth. Manualnya kita untuk kita punya kehidupan ya. The Bible says this in Psalm 127 verse 3. Children are heritage from the Lord, offspring a reward from Him. So when we have children, that means that God reward us with our offspring, right? So today they want to dedicate the baby because what? They want to honor God. They want to give thanks unto the Lord for the gift of life. Amen. Mereka akan honor Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas pemberian kehidupan dari baby yang dia ada, Benjamin Abednego. And as a parents, when you dedicate the baby, you promise, you make a commitment to train the baby. Even the Bible says this in the book of Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So as a parent, we need to teach, to train our children according what the Bible says. And God promised says this in the book of Psalm 112 verse 1 and 2. It says, praise the Lord, blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His commands. Their children will be mighty in the land, the generation of the upright will be blessed. So this is the promise of God to the parents. If you train your children and do what God commanded them to do, then fear of the Lord, you will be blessed. Your children will be blessed. Ask Pastor Joyce and my wife to come help me also in laying him for them as we pray for dedication. And all of you, can you stretch your hands? Let's pray. Father, we thank you for the gift of life. We thank you that you are so faithful with your word. You fulfill, according to Psalm 127, you reward Stephen and Tasha with baby Benjamin Abednego. We thank you for this gift of life. We thank you as we are here today, as the parents, Stephen and Tasha, dedicate his son to you, Lord. He honor you for the gift of life. He give thanks for the gift of life. And they are committed to train the children according to the word of God. And Lord, as your promise, as they are fear of the Lord and do what God command them to do, God will bless them. Their children will be mighty on earth. Father, we thank you for this dedication as you bless them, and we will see this baby, Benjamin, will grow according to what God called him to do. Thank you, Lord. We surrender them unto you. In Jesus' name, all God's people said, Amen.
Let's welcome Pastor Dia. Thank you, Pastor Tom. Thank you, Pastor Tom. Can you all hear me? Yes. Praise the Lord. Amen. God is good. Really? Yes. Oh yeah, I should do that, huh? I don't know. I mean, every time we say those things, I want you to know, setiap kali kita itu mengatakan kata God is good all the time and all the time. Nah, kadang-kadang kita bisa mengucapkan kata-kata itu tanpa benar-benar memahami dan percaya, saudara-saudara. Tapi pagi ini kita akan mengalami lebih lanjut. Amen. Kita akan mengalami kebaikan Tuhan lebih lagi. Dan kita akan terus mempelajari firman Tuhan, karena dalam firman Tuhan ada rohnya, di mana dia akan berbicara langsung kepada saudara dan saya. Dia akan memberikan kehidupan yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau hadir di tengah kami. Karena kami tidak menyembah dari jarak jauh, tapi kami menyembah muka dengan muka Tuhan. Karena Engkau sudah mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk hidup bersama kami. Engkau kami sembah Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Biar adanya roh pewahyuan dikirim kepada setiap umat-Mu pagi ini. Biar adanya firman yang baru Tuhan, yang menguatkan, yang membangkitkan, yang memberikan kami arahan di dalam panggilan hidup-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami. Bukan hanya sebagai hamba-Mu yang berbicara, tapi juga setiap kami yang mendengar. Biar mereka mendengar apa yang Roh Kudus katakan, lebih daripada apa yang disampaikan melalui kata-kata. Tapi firman-Mu, kebenaran-Mu Engkau terus nyatakan. Berikan kesegaran, berikan kekuatan, berikan, oh Tuhan, hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah kami bayangkan. Di dalam nama Yesus, umat yang percaya katakan, amin. Selamat pagi semua. Senang bertemu Anda semua kembali. Saya bulan ini kelihatannya belum khotbah ya. Betul ya? So Happy New Year. Happy New Year. Belum telat ya untuk bicara Happy New Year. Sebelum saya mulai, tentunya ini minggu yang terakhir bulan Januari ini, di mana topik khotbahnya adalah Pursuing Your Dream. Sebelum saya mulai, saya suka bertanya ya. Dan kalau saya bertanya, karena youth pastor dulunya lama, jadinya saya mengharapkan jawaban. Bukan hanya rhetorical question ya. Coba kira-kira Anda tahu nggak apa tanda-tanda orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Apa tanda-tanda supernatural dari seseorang yang dipenuhi Roh Kudus? Anda tahu saudara-saudara? Coba sebutkan. Apa kira-kira? Berbahasa roh, ya. Apa lagi? Buah roh keluar buah-buah roh. Oke, apa lagi? Kuasa, ya itu yang saya tungguin dari tadi. Kuasa, katakan semua kuasa. Jika kita diberi Roh Kudus, kita pada Rasul 1 ayat 8 mengatakan bahwa kita akan dipenuhi power, kuasa saudara-saudara. Tentunya kita berbahasa roh, kita dilindungi, punya otoritas. Markus 16 saudara-saudara. Nah itu adalah tanda-tanda yang biasa kita katakan. Dan kuasa itu supaya kita bisa menjadi saksi. Bukan untuk bersaksi saja, tapi kuasa diberikan supaya kita menjadi saksi. Melalui mujizat, melalui tanda-tanda, melalui kesaksian, melalui kehidupan kita, kita diberikan kuasa untuk menjadi saksi-saksi, saudara. Ada amin? Nah, itu biasanya kita kalau membicarakan tentang kalau adanya kuasa Roh Kudus hadir, masuk kepada setiap kehidupan orang percaya, itu yang kita pikirkan yang akan terjadi. Tapi saya akan ingatkan kita sebenarnya ada ayat yang sudah familiar buat banyak kita, kalau tidak semua kita, yang juga mengingatkan apa yang terjadi jika Anda dipenuhi Roh Kudus, saudara-saudara. Selain kuasa apa kira-kira? Siapa yang hafal Yoel 2?
Yoel 2 dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Apa yang terjadi? Tadi kita udah ngomongkan kuasa, ya. Tanda-tanda ajaib dan sebagainya. Tapi ini Yoel 2 jangan lupa saudara-saudara. Kalau kita penuh Roh Kudus dikatakan apa? Anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua, orang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu, anak-anak muda akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ada amin? Jadi apa saudara? Kalau dipenuhi Roh Kudus itu kita tidak hanya fokus kepada kuasa. Ya, nggak hanya power gift aja yang kita fokus. Kita seringkali lupa bahwa kalau kita ini dipenuhi Roh Kudus, kita harus mengalami, kita akan mengalami apa itu bernubuat, saudara? Apa itu nubuat? Nubuat itu apa? Anda tahu? Nubuat adalah pesan daripada Tuhan yang didengar oleh nabi biasanya dan disampaikan kepada orang lain, betul? Jadi ini kalau misalnya kita ngomong mereka akan bisa bernubuat, kalau saya boleh turunkan lebih sedikit supaya lebih bisa dimengerti. Pertama, sebelum orang bisa bernubuat, orang akan bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda akan mulai mendengar suara Tuhan dengan jelas. Melalui firman-Nya. Setelah melalui firman-Nya, firman-Nya akan hidup. Dan Anda akan mau taat, saudara. Kalau firman bilang A, kita akan lakukan A. Gampang kan? Kalau firman bilang apa, ikutin saja saudara-saudara. Nah, bernubuat lalu menyampaikan kepada orang lain sebagai penyambung lidah Tuhan. Amin. Nah, tapi ini yang kita mau lanjutkan ya. Ini minggu terakhir tentang dreams. Yang kalau bisa saya perpanjang, dreams, vision. Itu satu jalur saudara-saudara. Jadi kalau hari ini saya akan ngomong dreams, itu ada hubungannya dengan visi. Ada hubungannya dengan keinginan pribadi bahkan saudara-saudara. Nah jadi siapa yang sekarang mau percaya katakan tadi sudah Anda berkata amin kan akan firman ini. Berarti apa? Berarti setiap kita akan mendengar Tuhan dengan suara lebih jelas. Amin. Kita akan mendapat mimpi yang baru. Kita akan mendapatkan visi yang baru. Kenapa dikatakan saat ini bahwa orang-orangmu yang tua mendapat mimpi? Anda tahu kira-kira kenapa? Biasa yang suka mimpi itu kalau orang tua ada nggak yang ditanya? Cita-citanya om, apa om? Ada nggak? Nggak ada ya? Karena cita-cita itu adalah tanpa batas. Di Amerika ini, kalau anak lahir US citizen, bisa jadi presiden. Kalau seperti saya yang lahir di negara orang, tidak boleh jadi citizen menurut hukum. Betul? Anda juga banyak yang lahir di... Oh, jadi presiden. I'm sorry. Terima kasih. Kita semua yang di sini yang lahir di negara lain tidak bisa jadi presiden, saudara. Tapi kalau anak kecil yang dibawa dari Indonesia ke sini kita tanya, cita-cita kamu apa? Jadi presiden Amerika. Masa kita bilang nggak boleh? Karena hukum berkata, cita-cita itu nggak ada batasnya, saudara. Mimpi itu tidak ada batasnya. Kenapa dikatakan kalau Roh Kudus turun atas umatnya, orang tua akan mulai bermimpi lagi? Jadi apa? Kebanyakan orang tua karena sudah makan asam garam, sudah bilang yang ini udah nggak mungkin, yang nggak mungkin. Jadi saya nggak bakal minta itu daripada Tuhan karena nggak mungkin. Tapi firman Tuhan berkata, untuk siapa yang di sini yang generasi yang merasa lebih tua, bukan tua ya, yang lebih tua. Saya termasuk deh generasi yang lebih tua. Yang di bawah 40, nah, itu yang muda, lebih muda. Yang di atas 40 lebih tua sedikit. Nah, generasi yang lebih tua, saudara-saudara, Tuhan akan memberikan kita, amin, mimpi, saudara. Kita harus punya mimpi, karena apa?
Mimpi itu membuat anak itu cerah ceria, saudara. Oh, saya mau jadi apa? Saya mau jadi apa? Itu kan kayak begitu ya. Nah, kalau anak-anak muda, siapa anak muda di tempat ini di bawah 40? Amin. Waduh, ada Pastor Tom angkat tangan juga, Pastor Tom. Nah, anak-anak muda dikatakan akan mendapat visi. Visi ini bedanya sama mimpi apa? Visi lebih fokus, saudara. Visi nggak sembarangan mau kolonisasi Mars, itu bukan visi kalau misalnya nggak punya plan. Visi itu ada hal-hal tertentu yang sudah lebih fokus, saudara. Tapi ini yang firman Tuhan yang kita harus bisa aminkan hari ini. Kita akan lanjut ya. Amin. Siapa yang berkata amin kepada janji Tuhan dan saya ingin Tuhan mendengar suara Tuhan lebih lanjut. Amin. Siapa yang ingin mendapatkan mimpi yang baru? Visi yang baru. Oleh karenanya itu mari kita deklarasikan bersama-sama 3, 2, 1. Saya percaya bahwa saya adalah anak Tuhan. Tuhan ingin saya mendengar suaranya, memiliki mimpi dan penglihatan bagi kesukaan dan kemuliaannya dalam nama Yesus. Katakan amin. Ya loh, Bapa di surga itu senang kalau anaknya itu punya mimpi dan visi di dalam dia. Amin. So judul khotbah saya pagi ini Empower to Dream. Kita akan lanjutkan ya Yoel 2 ini. Kita akan lihat ada 3 hal ini. Nubuatan, mimpi, dan penglihatan. Bilangan 12 ayat 6 mengatakan bahwa jika ada seorang nabi di antara kamu, aku Tuhan menyatakan diriku kepada mereka di dalam penglihatan dan aku berbicara kepada mereka dalam mimpi. Jadi ini hal seperti ini tuh kalau yang menjadikan orang itu nabi, itu apa sih? Pengurapan Tuhan, roh Tuhan hadir, datang ke orang itu menjadi bisa mendengar suara Tuhan dan bisa menyampaikan dan bisa ada kuasa. Nah sekarang saat kita ini hidup di perjanjian baru, kita sudah mengalami pencurahan Roh Kudus, kita juga ada pelayanan kenabian, saudara. Jadi Anda mungkin bukan nabi, tapi ada roh yang sama yang memungkinkan nabi-nabi di perjanjian lama itu melakukan pekerjaan dahsyat. Kita pun bisa melakukannya bersama Tuhan. Amin. Nah, 3 hal ini. Apa persamaan 3 hal ini? Nubuatan, mimpi, dan penglihatan. Coba pikirkan sebentar. Apa kira-kira connection antara 3 hal ini? Apa itu? Ada yang mau coba? Ada yang berani? Ya udah. Yang satu adalah semua yang daripada Tuhan ini, 3-tiganya ada pesannya. Ya betul ya, ada pesannya. Mimpi ada pesannya. Penglihatan ada pesannya kan dari Tuhan, apa ini yang Tuhan mau kerjakan. Nubuatan tentunya juga ada pesannya. Tapi yang kedua adalah, nah sebelum saya jawab, Anda tahu nggak apa bedanya antara prophecy sama word of knowledge? Word of knowledge bahasa Indonesianya apa ya? Kata-kata pengetahuan ya. Kata-kata pengetahuan kan ada 9 karunia Roh Kudus. Salah satunya adalah kata-kata pengetahuan, ada kata-kata nubuatan, bernubuat. Apa perbedaannya? Anda tahu? One is pertaining to past, one is future. Ya. Kata-kata pengetahuan, word of knowledge adalah untuk hal yang sudah terjadi. Baru terjadi, apakah sudah lama terjadi, tapi sudah terjadi. Nubuatan terjadi belum. Nubuatan berbicara soal masa depan. Jadi 3 hal ini, connection point kedua, apa yang membuat mereka ini sejenis adalah ini mereka semua ini dari masa depan, saudara. Berbicara soal masa depan. Jadi sekarang Roh Kudus, siapa yang di sini yang hafal Yeremia 29 ayat 11? Apa bilang firmannya? For I know the plans I have for you, kan? And yang terakhirnya apa? To give you a future and to give you hope. Amin. Itu firmannya dikatakan pada saat orang Israel di mana, saudara? Pada saat mereka itu ada di pembuangan. Karena apa? Tuhan mau
umatnya ini punya visi, punya iman untuk percaya bahwa ini bukan tempat di mana kita akan berakhir, tapi Tuhan akan lepaskan dan bisa dengan mujizat dikembalikan ke ke tanah Kanaan di mana Tuhan sudah janjikan, saudara-saudara. Jadi ini adalah penting sekali untuk setiap orang percaya untuk mengalami ini. Amin. Siapa di sini yang pernah mengalami pernah diberikan prophetic word dan sudah digenapi prophetic wordnya? Angkat tangan. Yang lain belum pernah? Lebih banyak angkat tangan. Pasti tentunya sudah pernah ya. Ada yang sangat detail, ada yang lebih general. Tapi tentunya kita semua pernah mengalami prophetic word. Ada salah satu cerita yang saya ada banyak sekali prophetic word yang saya dengar tentang orang lain ataupun yang jemaat di tempat ini. Kita semua tahu si Hans ya, pemain drum. Tahu nggak? Ya, Hans Sebastian. Sekarang di Indonesian Service. Yes, di Indonesian Service kadang-kadang mainkan dia. Tahu ya? So Hans itu waktu dia masih kuliah, dia dikasih prophetic word. Saya undang dia ketemu Pastor Eric Butler. Udah tahu ya Pastor Eric Butler? Nah, Pastor Eric Butler itu kan seorang nabi gitu ya. Jadi saya ajak si Hans, mau nggak ikut? Ya udah gitu dikasih firman. Katanya, Tuhan bilang kamu jangan khawatir soal kuliah kamu. Tuhan akan take care. Tuhan akan bayarin semuanya. Wah, keren ini firmannya. Udah gitu, I see you become a doctor yang kamu akan membantu menangani masalah wabah atau bukan plague gitu ya, wabah ya, bukan wabah, apa sih bahasa Indonesianya? Epidemi gitu ya. Ada penyakit di daerah tertentu di Afrika. Waduh, ini kalau udah mendengar yang model gini, saya juga ini iya apa enggak ya gitu ya. Udah gitu bener ternyata yang pertama saudara-saudara, dia dapat ke sekolah PhD. Dia kan sudah lulus PhD ya. Dia pinter sekali. Itu waktu PhD bener akhirnya semuanya nggak bayar sama sekali. Tuhan take care. Wow, puji Tuhan ya. Udah gitu ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Beberapa tahun setelah firman itu diberitakan dan satu ini sudah terjadi, akhirnya saya ingat dia telepon saya. Dia bilang, dia panggil saya Daddy. Dia bilang, Daddy, bagaimana tentang nubuatan yang kelihatannya nggak mungkin terjadi ya, gitu. What do you mean? Gitu. Dulu saya mau jadi dokter, tapi sekarang saya nggak mau jadi dokter, gitu. Ini sebelum yang PhD jelas segala macam. Pokoknya waktunya kurang lebih nempel gitu ya. Ini saya nggak bakal jadi dokter, and dibilang bakal nanganin wabah di Afrika segala macam. Ini bagaimana? Saya bilang ya udah prophetic word kayak gitu dikantongin aja. Firman Tuhan bilang, nubuatan itu harus diuji, tapi jangan diuji nabinya, saudara. Nubuatannya yang diuji ya. Nubuatannya kalau kayak gitu, ya udah nubuatan itu hanya bisa Tuhan yang melakukan. Jadi dikantongin. Nah, anyway, sebelum saya kembali ke cerita ini, Pastor Eric tuh saya sering dengar dari orang-orang, ada beberapa ya yang hamil bener pada waktunya. Itu I think bukan rahasia umum karena bisa kelihatan. Wiwi sama Stephen ya, kalau ada yang kenal, hamil ya, itu juga dinubuatkan sampai bulannya, saudara. Luar biasa sekali. Benar-benar luar biasa. Nubuatan ya. Dari masa depan ini ada panggilan Tuhan, ada rencana Tuhan yang dahsyat. Anyway, ini jadi saya ngomong sama Pastor Eric. Saya punya kebetulan saya bisa disuruh seringkali berhubungan sama Pastor Eric. Jadi saya bilang, Pastor Eric, by the way, do you know yang firman yang kau sampaikan itu nubuatan itu terjadi loh gini dia. Dia bilang, hahaha, Dion, katanya, aku just the mailman. Aku nggak inget terus terang, dia bilang terlalu banyak. Saya tuh hanya deliver mailnya Tuhan aja. Udah seringkali nggak inget apa yang saya sampaikan. Itu memang Tuhan. Nah anyway, ini yang satu ini masih nyangkut ya. Dia bilang yang lain nih jitu nih, kecuali yang satu itu. Saudara, dia lulus PhD jadi dokter kan ya. PhD dokter. Ternyata tempat dia kerja yang sebelum yang sekarang itu mereka disuruh mentrain dokter di Afrika yang sedang menangani wabah apa. And you know siapa yang disuruh? Ya dia. Ya, luar biasa ya saudara.
Nah, jadi nubuatan ada yang sifatnya spesifik seperti ini melalui orang, tapi banyak nubuatan yang adalah janji Tuhan di Alkitab yang adalah ya dan amin buat setiap kita. Tapi kalau Anda itu nggak sadar bahwa itu merupakan visi dan panggilan daripada Tuhan, seringkali kita nggak bisa menerima dengan benar. Pastor Paul kan bilang kan, your experience itu tergantung the degree of your acceptance. Come on, kita yang malas baca firman sekarang harus berubah. Yang setelah baca firman hanya untuk lewat aja dan tidak diresapi, kita juga harus berubah, saudara. Amin. Nah, nubuat, mimpi dan visi ini ada hal-hal yang juga mirip adalah apa? Mereka akan membuat Anda tidak nyaman. Kadang-kadang nyaman, tapi seringkali membuat nggak nyaman. Karena apa yang saya maksudkan? Karena nubuatan, mimpi dan visi itu seringkali mengharuskan Anda untuk pindah daripada tempat Anda berada menuju tempat baru yang Tuhan panggil Anda. Anda tahu apa yang saya mau sampaikan? Kita tahu ceritanya, Bapak beriman, siapa? Bapak beriman? By the way, Yesus yang bilang loh, Bapak iman itu Abraham. Itu hebat loh kalau Yesus sendiri mengakuin bahwa Abraham itu punya iman yang luar biasa. Nah, itu Abram yang diganti namanya jadi Abraham. Dikatakan demikian ya, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Coba saya tanya kepada saudara dan saya saat ini. Jangan tanya kepada saya karena saya sudah tahu. Saya tanya Anda. Kenapa Abram akhirnya pergi menuruti apa yang Tuhan suruh? Kenapa kira-kira? Think about it. Ayo. Kenapa Abram bisa taat? Kenapa? Percaya. Percaya apa? Coba pikirkan. Kalau Anda jadi Abram, terus Anda pergi, kenapa Anda mau pergi? Percaya apa? Itu bagus. Hah? Action, ya. Kenapa action? Karena Tuhan berfirman. Saudara, ini apa? Karena Tuhan memberikan janji, saudara. Kalau kamu pergi, aku akan berikan kamu A, B, C, D, E. Abraham percaya, lalu dia pergi. Coba Anda pikirkan ya. Waktu Tuhan ini berfirman, Abraham, janji-janji Tuhan, aku akan membuat kamu itu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan sebagainya. Actually Tuhan ini memberikan Abraham ini apa? Secara supernatural apa? Visi, saudara. Dia bisa lihat. Dia saat ini belum punya anak Abraham, saudara. Dia di waktu diberikan janji Tuhan itu memberikan visi, saudara. Coba, benar nggak? Saat Anda baca firman Tuhan berkata apa? Ingat ya, firman Tuhan itu adalah roh Tuhan yang bisa mampu melakukan perkara-perkara dahsyat, saudara. Abram waktu Tuhan berfirman seperti itu, dia mulai bisa lihat, saudara. Secara rohnya. Oh wow, aku bisa. Dan Tuhan lakukan ini secara progresif, bukan? Waktu itu tiba-tiba Tuhan bilang, Abram keluar dari kemahmu. Mungkin gak dibilang begitu ya. Tapi coba lihat. Dia keluar dari kemahnya. Lalu lihat bintang di langit. Ini apa? Berikan visi. Jadi apa yang terjadi kalau Abram tidak menerima janji dan bisa melihat visi? Di mana Abram kira-kira? Abram tidak akan kemana-mana. Unfortunately banyak umat Tuhan yang juga mandek. Karena apa? Sama. Karena kita somehow
tidak melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di masa depan, saudara. Abraham jadi Abraham dikenal jadi bapa orang beriman saat dia melangkah keluar. Abraham dipanggil pada saat dia usia berapa? Berapa, saudara? 35 ya? Ini kok nggak ada yang tahu? Ayo, Abraham dipanggil umur berapa? Oh, berarti kita harus baca Alkitab ya. Ayo, PR ya buat setiap kita ya. Kita mulai baca ya dari Kejadian 12. Kalian janji ya, baca ya. Dalam nama Yesus janji. Karena apa? Ini penting. Siapa yang mau menerima janji besar Tuhan seperti Abraham yang jadi akhirnya nggak punya anak, nggak punya keturunan, bisa jadi punya anak, bukan cuma punya anak, jadi bangsa, saudara. Dia sudah kaya diberkati, jadi tambah diberkati. Siapa yang mau? Oleh karenanya itu Anda harus menerima visi yang baru daripada Tuhan. Baca mulai dari Kejadian 12 hari ini kalau Anda nggak tahu. Dia umur 75, saudara. Siapa di sini yang di atas 75 umurnya? Kok John Hong mau pergi? Ini yang biasa orang nggak mau ngaku kalau wah puji Tuhan om tante di atas 75, puji Tuhan masih on fire. Kalau om tante nggak usah takut, saya udah masih on fire buat Tuhan. Amin. Nah, ini Abraham ini udah 75, dia sudah berhasil dalam hidup, cuman satu kekurangan, dia nggak punya anak. Dia sudah kaya, saudara. Dia udah punya segala sesuatu. Yet janji Tuhan memberikan dia visi bahwa masih ada yang lain. Masih ada yang mungkin yang saya nggak bisa realisasikan dengan tangan saya ini. Tuhan ini janjikan, tapi janjinya apa? Kamu harus keluar. Kalau kamu mau menerima janji, kamu harus keluar. Kamu harus dibilang apa? Keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu. Artinya apa? Dari old life. Nah, saudara, dari old faith. Kalau ada imannya, kan iman kan dibilangnya akan bertumbuh ya, betul ya? Ada iman yang kecil, Yesus bilang. Ada juga iman yang wow, iman yang besar. Tapi sebenarnya iman itu bisa bertumbuh. Nah, kalau Anda imannya tetap sama, pagi ini saya mau ingatkan bahwa Tuhan panggil engkau untuk bertumbuh imanmu. Dengan cara apa? Taat. Katakan tetanggamu taat. Yang satunya lagi bilang saya juga taat. Nah, pada usia 75 tahun dia pindah dengan segala kepemilikannya, saudara-saudara. Ini menjadi gak enak, saudara. Bayangin kalau punya istri berdua aja pindah. Siapa di sini yang suka pindah rumah? Ada yang udah pindah rumah lebih dari 10 kali di Amerika? Orang tua saya itu senang pindah rumah. I think 15 kali atau gimana gitu. Waduh, itu repotnya setengah mati gitu. Tapi itu kita cuma bertiga. Coba bayangkan kalau dia punya ratusan pegawai, saudara-saudara yang ikut, domba, onta, dan sebagainya. Wah, nggak kepikiran ya. Alright, kita akan lanjut ya. Pastor Paul katakan, prophetic words are not for celebration, they are for preparation. Bahasa Indonesianya, kata-kata nubuatan bukanlah untuk dirayakan semata-mata. Kata-kata nubuatan adalah tanda untuk kita bersiap-siap dan maju, saudara. Maksudnya itu persiapan. Kata-kata nubuatan itu seringkali sifatnya adalah ada PR-nya. Kayak tadi contohnya, aku akan berkati engkau. Terus gimana Tuhan? Kamu diem aja udah, pokoknya gak usah ngapa-ngapain Abraham. Aku akan berkati engkau tiba-tiba punya anak dan sebagainya. Apakah itu firman Tuhan? Bukan kan? Bahkan umur berapa dia baru punya anak? 100 cepet, saudara. 25 tahun dia ikut Tuhan. Perjalanan itu penting, saudara. Abraham itu pikir ya. Ini saya baru dapat, saudara. Abraham pikir bahwa janji Tuhan itu adalah hadiahnya. Itu adalah yang gedenya, itu adalah janjinya nih. Kalau saya bisa dapat nih, aku akan membuat keturunanmu itu luar biasa ya. Itu dia pikir grand prize-nya itu. Padahal kalau sekarang saya teliti grand prize-nya Abraham itu, Abraham menjadi Abraham
menjadi temannya Tuhan itu, perjalanannya itu bersama Tuhan itu grand prize-nya saudara. Tuhan kunjungi secara fisik saudara. Anda tahu dan Anda dan saya juga dikunjungi Tuhan secara fisik sekarang. Itu grand prize-nya ini bukan jawaban doa semata-mata. Itu justru bonusnya. Yesus itu yang bersama kita, yang berjalan bersama kita di dalam perjalanan ini adalah grand prize-nya saudara. Coba terima saudara. Oh yes Lord, thank you Lord Jesus. Kalau Anda sudah menerima mimpi, sudah menerima visi, sudah mendapat janji Tuhan tapi Anda belum menerima. Tadi dikatakan juga pada saat pujian penyembahan, tanya diri Anda dulu juga. Ada banyak hal kenapa kita belum bisa menerima, ada waktunya Tuhan seperti Abraham, lama. Karena apa? Diproses, sama seperti Yusuf, proses. Ada kalanya kita nggak siap menerima karena apa? Karena kita tidak mempersiapkan diri untuk menerimanya. Coba saya kasih prophetic word untuk si Markus ini. Kamu akan jadi CEO gini. Terus dia nggak do anything, nggak even working. Di rumah aja gitu berdoa dan menyembah Tuhan seperti Daud pakai kecapi. Tiba-tiba besok ada telepon, kamu mau nggak saya jadikan kamu CEO-nya Apple gitu. Kira-kira akan terjadi nggak? Prophetic word itu hatinya Tuhan, tapi tapi Tuhan tidak pernah membuat kamu tuh jatuh dengan memberikan kamu apa yang kamu nggak siap terima. Jadi akhirnya nggak terima saudara. Ada amin anak Tuhan? Ayo, bagaimana jika saya tidak punya mimpi? Pastor Paul udah pernah ngomong kemarin ya. Minta mimpinya. Ada lagi yang lebih simpel. Baca firman Tuhan. Lihat saudara, ada beberapa hal ya. Bagaimana kalau Anda tidak punya mimpi? Bagaimana tahu arahan Tuhan? Ini tadinya saya mau katakan di belakang tapi di depan aja deh. Baca firman Tuhan, cari Tuhan terus. Terus katakan simple. Katakan simple. Simple sekali saudara. Kalau Anda nggak dapat prophetic word untuk Anda pergi ke Afrika atau kemana gitu saudara. Simple, Anda tadi kan sudah cari Tuhan nih. Bergaul di firman Tuhan. Lihat kepada diri Anda sendiri. Kurus nggak? Bukan. Lihat kepada diri Anda sendiri. Lihat apa yang ada di tangan Anda. Bukankah itu firmannya? Kalau Anda itu suka investment saudara. Wah, suka pengen punya inspirasi jadi orang kaya dan sebagainya. Nah, itu bagus itu. Terus kalau Anda diberkati secara musikal dan sebagainya, lihat apa yang Anda ada. Lalu kembangkan itu. Kembangkan itu saudara. Nanti kita akan lanjutkan ya. Tentunya ada hal-hal lain yang kita harus safeguard supaya make sure kita nggak sembarangan mimpi-mimpi semaunya tanpa adanya Tuhan. Banyak orang nggak punya mimpi. Saya satunya dulu. Saya termasuk dulu. Kita akan baca ya. Kejadian 37. Jangan khawatir saudara. Saya nggak akan ngulang lagi cerita Yusuf. Kita udah sering cerita Yusuf ya. Jadi kita akan cepet aja. Dikatakan demikian, Israel lebih mengasihi. Israel adalah nama lain dari Yakub. Nah, baca Alkitab udah. Lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah dan sebagainya. Lalu ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Pastor Paul sudah katakan ini. Jangan miss saudara. Kalau ada covering itu. Jadi Yusuf ini mulai bermimpi saat dikasih covering. Seolah-olah seperti itu ya. Tapi saya mau katakan juga demikian. Di Alkitab tidak pernah tercatat bahwa saudara-saudara Yusuf punya mimpi. Kenapa kira-kira? Kenapa Yusuf yang punya mimpi? Dan kenapa tertulis ini? Menurut saya, orang yang punya mimpi yang besar atau mimpi yang luar biasa itu adalah orang-orang yang tahu siapa bapaknya. Yusuf karena dia itu dikasihi bapaknya. Dan bapaknya itu kaya, saudara. Dia jadi suka bermimpi. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya datang dari keluarga yang sedang-sedang aja, saudara. Saya nggak datang dari keluarga yang berada, yang bisa afford barang-barang luxurious gitu ya.
Saya dari keluarga yang biasa, sangat biasa. Jadi kita itu nggak berkekurangan tapi nggak berkelebihan, saudara. Dan banyak keterbatasan, terutama secara finansial. Saya bertumbuh dewasa dan juga latar belakang saya kan dari keluarga Chinese ya, walaupun mama saya keluarganya Chinese yang pendidikan Belanda gitu ya karena tinggal di Bogor, saudara. Nah, tapi ini ada konsep yang dari kecil itu ditekankan lah di dalam keluarga kita itu. Apa konsepnya? Apa motonya atau apa prinsipnya? Prinsipnya ini, jangan muluk-muluk. Ada keluarganya Anda yang seperti saya? Nggak ada, saya satu-satunya. Oke, nggak apa-apa. Saya lanjutkan. Jangan muluk-muluk. Terus even nenek saya, grandma ya, saya panggilnya Mak. Mak bilang gini, kamu belajar yang rajin ya supaya pinter gitu. Supaya abis itu kamu bisa cari kerja. Supaya kamu bisa kerja seperti papa kamu kerja. Nah, terus saya juga dengar dari mama saya, yang penting bisa kerja yang jujur dan cukup buat makan. Bahasa Indonesianya ya kan? Bahasa Mandarinnya juga kayak gitu kan, orangnya kayaknya rendah sekali ya. Yang penting cukup makan gitu. Untungnya hanya untuk bisa buat makan gitu. Kalau orang dagang bilang kayak gitu, bahasa Cinanya, bahasa Mandarinnya apa? Nggak tahu lah, pokoknya itulah. Cuancia, itu dia. Hokkien ya, bahasa Hokkiennya ya. Itu bener itu. Pokoknya, tapi cianya banyak. Wah, bisa cia apa aja. Cuan artinya untung ya, cia artinya makan ya. Kalau yang nggak ngerti bahasa ini, by the way saya juga nggak ngerti, saudara. Karena saya nggak ngomong bahasa Hokkien, nggak ngomong bahasa Mandarin. My grandma ngomongnya bahasa Belanda with my mom kadang-kadang ya. Anyway. Dibilangnya gini, jangan impikan hal yang terlalu besar karena supaya kalau kamu nggak dapet, kamu nggak jatuh dan terlalu sakit jatuhnya. Ada keluarga yang seperti itu, saudara? Kakak tertua papa saya, om nomor 1 saya ini tinggal di Australia. Om yang kedua dari papa saya ini diberkati Tuhan dan dia itu juga melayani Tuhan. Dia for some reason Tuhan itu mulai taruh beban untuk dia membantu keluarga kita gitu, untuk saya pendidikan. Jadi pada saat saya lulus SMA, sebelum saya lulus SMA, dia kasih tahu begini, saudara. Dia telepon orang tua saya, waktu itu saya ada, waktu itu masih pakai kabel teleponnya, saudara. Beneran, ini saya masih ingat. Om saya bilang gini, Dion kan sebentar lagi mau lulus SMA, dia nilainya kayaknya cukup bagus. Gimana, mau nggak mau nggak sekolah di Australia, tinggal sama om yang ke-1 gitu. Nanti saya akan bantu sebisanya gitu untuk bantu biaya pendidikan. Wah, kita kayak, waduh, ini luar biasa ya, dari sekolah harus jalan karena dekat dan sebagainya. Ini sekarang ke Australia gitu. Wah. Terus udah gitu, akhirnya ya udah kamu lihat dulu deh sekolahnya. Orang tua saya terbangkan saya ke Australia, lihat sekolahnya, wah keren, ketemu saudara saya, ketemu om dan sebagainya, udah oke, bakal tinggal di sana. Sudah pulang saudara, akhirnya dipanggil kita, udah waktunya semakin dekat, dipanggil. Oke, kita akan bicara-bicara, kita akan bantu. Nah sekarang ini jumlah bantuan yang akan saya siapkan buat kamu gitu. Jumlahnya cukup besar saudara-saudara. Tapi walaupun cukup besar, yang orang tua saya harus keluarkan nggak bisa. Akhirnya saya sekolah di Bandung, saudara-saudara. Tadinya pikirnya mau di Australia keren gitu. Sekolahnya di Bandung akhirnya. Tapi puji Tuhan om saya tetap bayarin. Yang ini dibayarin penuh. Lucu, sekolah saya itu murah sekali, saudara. Setahun 1,2 juta termasuk jas, beneran. Karena sekolah negeri. Saudaraku, mama saya setelah itu menangis. Dia bilang, bener kan? Jangan punya mimpi yang terlalu muluk-muluk. It will break you. Jadi setelah itu, saya itu semakin mendarah daging prinsip itu. Jangan punya mimpi yang aneh-aneh. Saya waktu itu sebelum, kan sekolah di Bandung ya. Tahun pertama saya sekolah, tahun kedua itu kita ada training di luar negeri biasanya kalau nilainya bagus.
Nah, di Jepang ini mewakili Indonesia karena ini ada hubungannya sama pemerintah Jepang dan sebagainya. Saya termasuk salah satu yang diinterview. Saya ingat sekali waktu itu diinterview sama salah satu dosen atau staff gitu ya. Dia nanya, bagaimana kamu bisa melihat dirimu di 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan? Kamu jadi apa? Saya ingat sekali jawaban saya, saudara. Dan dia sangat terkesan akan jawaban saya. Keren gitu kayaknya. Saya bilang, saya nggak tahu Pak, 5 tahun, 10 tahun saya tuh nggak tahu saya bakal jadi apa. Tapi Bapak lihat sendiri nilai saya. Setiap hari itu saya bekerja keras, I do my best. Kemanapun saya akan lakukan yang terbaik, saya nggak tahu, tapi saya percaya 5 tahun, 10 tahun ke depan ini saya akan menjadi yang terbaik gitu. Dia oh ini hebat banget ya. Padahal nggak tahu itu jawaban yang salah, saudara. Karena apa? Saya nggak punya visi. Saya itu cuman tahu nilai kerja keras dan jujur, itu aja saudara. Itu untuk anak Tuhan. Dikatakan apa ini? Kalau anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, siapa yang di sini udah penuhi Roh Kudus? Anda akan dimampukan untuk punya mimpi bersama Tuhan karena Bapamu itu kaya, saudara-saudara. Kita ini bukan menyembah Tuhan yang kere, saudara. Kita ini bukan menyembah Tuhan yang tangannya kurang panjang untuk menolong. Tuhan yang mujizatnya ada limitnya sebulan berapa? Ada pulsanya, saudara. Sekarang udah enggak, saudara. Nah, jadi itu Tuhan yang harus sembuhkan dalam hidup saya itu, saudara. Mungkin ada saudara di tempat ini yang seperti saya. Karena sudah sering kecewa, Anda ada roh tidak percaya tanpa Anda sadari. Anda cinta Tuhan, no doubt. Anda cinta Tuhan, tapi karena sudah diprogram dengan kegagalan dan limitasi dalam hidup, Anda nggak bisa bermimpi dengan besar lagi. Tuhan akan lepaskan Anda pagi ini. Karena apa? Kalau sudah disingkapkan, firman Tuhan akan membebaskan Anda. Amin. Believers without divine visions or dreams only prove that they haven't received the revelation of God as their heavenly Father and remain orphans. Bahasa Indonesianya apa? Orang percaya yang belum mengalami penglihatan atau tidak mampu punya penglihatan atau mimpi ilahi membuktikan bahwa mereka ini belum menerima pewahyuan siapa Tuhan itu, bahwa Dia adalah Bapa kita di surga. Dan orang-orang seperti itu seperti yatim piatu, saudara-saudara. Anda mungkin juga ada yang yatim piatu di tempat ini, yang because of that Anda punya orphan spirit, dan Tuhan akan sembuhkan jika engkau meminta Tuhan sembuhkan. Amin. Bagaimana kita bisa tahu? Nomor 1, Yesus bilang kalau berdoa panggillah Bapa. Ya, itu Yesus loh, Bapa sendiri, Tuhan sendiri, bukannya Musa yang bilang gitu, panggil dia Bapa gitu. Kan lain ya level confidence-nya. Kalau Yesus bilang panggil dia Bapa. Dikatakan demikian dari Mazmur 2. Ini makanya pemazmur ini mendapat revelation daripada Tuhan, saudara. Bagaimana bisa Mazmur yang kedua ini berkata, aku akan memberitakan firman Tuhan. Dia telah berfirman kepadaku. Kata Tuhan apa? Anakkulah engkau. Katakan. Akulah anakmu. Nah, gitu kan. Dan hari ini Tuhan bilang aku menjadi Bapamu. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kujadikan milik pusakamu, dan ujung-ujung bumi menjadi milikmu. Ada amin, saudara? Mari kita deklarasikan bersama-sama. 3, 2, 1. Saya percaya bahwa saya adalah anak kesayangan Bapa di surga. Bapa ingin saya mendengar suaranya, memiliki mimpi dan penglihatan bagi kesukaan dan kemuliaannya dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, beri kemuliaan buat Tuhan, saudara-saudara. Tadi saya katakan, lihat apa yang ada di antara Anda punya. Ada orang yang suka connecting with people. Waduh, luas dan sebagainya. Kemungkinan mimpi dan visi daripada Tuhan itu hubungannya dengan itu, saudara. Kembangkan itu. Kalau Anda pinter di science, mungkin jangan-jangan Anda yang akan membuat
obatnya apa, penyakit diabetes atau kanker atau apa, kenapa enggak Anda dan saya, kenapa enggak anak-anak kita, kenapa enggak anak-anak kita? By the way, banyak sekali ilmuwan yang kita pelajari di SD, SMP, SMA itu kebanyakan orang percaya, by the way. Anda tahu semua? Kebanyakan tuh orang yang percaya sama Tuhan yang menemukan hal-hal seperti itu. Oke, yang terus apa setelah itu? Lihat sekeliling Anda, layani sekeliling Anda, saudara-saudara. Serve with your gifts. Oke, how do you know wah, ini salah ini. How do I know if my dream is from the Lord? Bagaimana saya bisa tahu kalau mimpi ini daripada Tuhan? Gampang, saudara. Mimpi itu bisa di-adjust. Pertanyaannya, di mana Tuhan di dalam mimpi Anda? Kalau nggak ada Tuhan, bawa masuk Tuhan. Gampang. Kalau Anda tadinya menjadi tuan mimpi Anda, kan pastor udah ngomong juga ya, mimpi ilahi itu harus benefit more than you. Harus memberkati orang di luar daripada kita. Amin. Bukankah itu yang terjadi pada Yusuf? Akhirnya setelah mimpi diterjemahkan, mimpi Firaun ini adalah Tuhan pakai Yusuf untuk memberkati orang di seluruh dunia, saudara-saudara. Tadinya mimpinya buat dia sendiri. Tapi akhirnya setelah di-adjust sama Tuhan, jadi sekarang kalau Tuhan gak beritakan Anda akan pergi ke Afrika, dan Tuhan gak bicara hal yang spesifik, look what you have in your hands, who are you? Siapa Anda? Kalau Anda pinter, entrepreneur, ya itu panggilan Tuhan. Sekarang ada Tuhan gak? Kalau tadinya belum kenal Tuhan dan sebagainya, entrepreneur, kita supaya 7 turunan gak habis hartanya. Tuhannya di mana? Gak tahu. Now I want to tell you, itu Tuhan yang memberikan Anda talenta. Jadi sekarang Anda tinggal adjust. Oh Tuhan, ini dari Tuhan ternyata, bukan buat saya 7 turunan. Memang firman Tuhan berkata bahwa saya harus memberikan keturunan saya ini inheritance kan. Ini berarti harus wise. Tapi Tuhan mau kita memberkati, saudara. Udah rubah. Begitu klek, mimpinya kelihatannya mirip tapi lain. Saat Tuhan ada di situ, saudara, oh Anda akan lebih diberkati dengan luar biasa. Nah, ini kita lihat dari Yusuf, layani orang lain, saudara. God will adjust your dream, He will make it bigger and better. Amin. Tadi saya udah bilang ya, cari terus Tuhan. Cari terus Tuhan. Udah gitu, look within. And then layani visi kerajaan Tuhan. Jangan jadikan mimpi Anda itu hanya untuk milik Anda sendiri. Kita akan lanjutkan. Anda masih oke? Saya minum sebentar. Kalau ada berkata, masa sih Tuhan oke gitu sama mimpi yang ini kan lain ya pastor. Yang satu mah mimpi dari Tuhan, yang ini mah mimpi saya. Ya, ada yang punya pikiran gitu, itu kan lain dong. Apa samanya? Nah, ini kita akan dapatkan jawabannya di sini ya. Matius 20 ini Yesus sedang berinteraksi dengan murid-muridnya dan orang tuanya Yakobus dan Yohanes ya. Anak-anak Zebedeus. Lalu ibunya ini, mereka bertiga ini bersujud, lalu Yesus berkata, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seseorang di sebelah kanan, yang seorang di sebelah kiri. Apa artinya saudara? Apa yang diminta sebenarnya dari ibunya ini? Dia minta apa itu? Coba pikirkan sebentar. Apa kira-kira yang diminta dari Yesus? Posisi? Ya. Apa lagi? Apa? Jaminan? Jaminan apa? Jaminan jadi keren. Jadi ya benar juga sih, you know. Oke, saya langsung aja ya. Dia meminta dua anaknya ini lebih tinggi posisinya dibandingin yang lain.
lebih terhormat dibandingin yang lain. Ingat ya, kepalanya kan tadinya Petrus ya, ini mamanya bilang ini lebih keren. Udah yang sebelah kiri, sebelah kanan Petrus, di sebelahnya lagi. Pokoknya lebih keren dari yang lain. Greatness saudara-saudara yang diminta ini. Yesus bilang, kamu gak tahu apa yang kamu minta, emang kamu bisa minum cawan seperti ini? Dia bilang bisa. Oh iya, kamu akan minum, tapi masalahnya ini bukan bagian saya untuk menentukan. Bapa di surga akan menentukan, katanya demikian. Nah, ini mirip cerita apa saudara? Yusuf itu mimpinya, coba kita teliti sama-sama. Mimpi Yusuf itu isinya apa sih? Coba isinya apa sih mimpi Yusuf? Apakah mimpinya adalah Tuhan tiba-tiba datang, Yusuf aku akan, dia mimpinya dia memberikan makanan, dia lihat bola dunia, dia memberikan padi kepada seluruh bola dunia ini, lalu dan sebagainya. Apakah mimpinya seperti itu? Apa mimpinya sih? Mimpinya adalah keluarganya supaya menyembah, supaya dia itu lebih greater, saudara-saudara. Think about it. Mimpi Yusuf itu bukan sesuatu yang kelihatannya cukup ilahi tentang dunia, tentang kerajaan Tuhan, tentang bangsa Israel, bahkan nggak ada loh. Itu mimpi bahwa dia ini sebagai yang paling kecil dihormati dan diberikan greatness compared to his brothers. Dia mau menjadi great. Yesus setelah mendengar permintaan mamanya Yakobus dan Yohanes itu, Yesus bilang, gak boleh kamu nanya seperti itu, tidak boleh. Apakah itu jawaban Yesus? Bagaimana Yesus menjawab? Ini ya, lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Tidaklah demikian di antara kamu. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus gak pernah bilang kamu tidak boleh meminta untuk menjadi luar biasa, saudara. Dia langsung definisikan apa itu greatness. Greatness is servanthood, saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat ceritanya Yusuf sama. Dia mulai Tuhan promosi saat dia diajar sekolah melayani. Betul? Dia mulai dari sekolah melayani sebagai budak. Lalu sebagai narapidana, saudara. Tapi pelayanan, melayani orang lain itu adalah kerajaan Tuhan, prinsip kerajaan Tuhan. Yesus sendiri pun melayani. Saudaraku, Anda pengen jadi CEO, Anda pengen sukses, layani orang lain. Percaya nggak percaya, Anda layani. Anda pengen punya klien yang banyak, layani dengan baik. Treat them sebagaimana Anda mau di-treat dan lebih lagi, saudara-saudara. Jadi, bolehkah Anda bermimpi? Kalau Tuhan nggak memberikan mimpi yang khusus secara profetik, Anda lihat mimpi apa yang Anda ada saat ini, saudara. Think about the kingdom of God. Tuhan, bagaimana saya dengan talenta saya ini, saya bisa menjadi partner kerajaan Tuhan. Karena saya ini tinggal di dalam kerajaan Tuhan. Amin. Anda semua nangkep? Amen. Ada 2 pilar, saudara, yang menurut saya support mimpi dan penglihatan dan hal-hal yang dari masa depan. Hal yang pertama menurut saya adalah 2 pilar mimpi. Yang pertama adalah Proverbs 18, Amsal 18 ayat 16, bahasa Indonesianya. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Nggak ngerti bahasa Indonesianya apa artinya. Bahasa Inggrisnya lebih jelas, saudara. A gift opens the way, opens the door. Yang membawa orang yang memberi ini kepada orang-orang hebat, orang-orang yang terhormat. Bukankah ini cerita Yusuf? Gift itu nggak hanya hadiah, saudara. Gift itu can be your gift, your talent. Bisa juga karunia Roh Kudus. Ceritanya Yusuf, dia bagaimana bisa ketemu Firaun? Dia punya karunia menerjemahkan.
karunia mendengar Tuhan, karunia menerjemahkan apa maksud Tuhan. Nah, begitu dia punya karunia, pintu terbuka untuk dia menghadap orang-orang terhormat. Anda saat ini develop, ayo kembangkan karuniamu di dalam roh, kembangkan karuniamu di dalam natural juga, saudara-saudara. Ada ceritanya. Ini dia. Ini kayaknya nggak pernah diberitakan. Saya mau ngomong cepat aja. Ini Keluaran 31. Ini tentang Bezalel. Siapa yang tahu Bezalel siapa? Nah, mungkin Anda nggak punya, nggak tahu. Tadi Kejadian 12 PR-nya. Ini Bezalel, Keluaran 31. Dia bilang demikian, firman Tuhan. Tuhan bilang, saya sudah pilih Bezalel. Saya telah penuhi dia dengan Roh Kudus, dengan Roh Tuhan, memberikan dia kemampuan, saudara-saudara. Memberikan dia kemampuan, dikatakan kemampuan apa? Untuk punya hikmat, kemampuan, dan keahlian untuk membuat segala macam barang kerajinan dan barang-barang craft, ini bahasa Inggrisnya. Dibilangnya apa? He is a master at every craft. History mencatat dia ini sekitar umur 13 waktu dibilang seperti ini, saudara. So, jadi apa? Bezalel ini diurapi Tuhan untuk apa? Melakukan hal-hal yang natural, saudara. Jadi supernatural dan natural itu adalah bagian apa? Nempel, saudara. Anda ngerti ya? Bukankah kita manusia ini natural dan supernatural? Kita punya roh yang gak kelihatan yang membuat kita hidup. Sama, jadi gak hanya kita bahasa roh doang. Shirabalalala, mau melayani bos Anda, bahasa roh gitu. You need more than that. Your boss will look at you like, huh? Is he okay? Kayaknya ada insurance bisa cover konsultasi dengan psikolog gitu. Ini bener apa enggak? Nah, jadi apa? Artinya apa? Nggak harus, again, bahasa roh untuk apa, saudara? Ada tujuannya. Nah, kalau Anda, bos Anda sakit, Anda sadar ada karunia kesembuhan, Anda lay hand, dia sembuh. Nah, itu dia. Akhirnya open door. Kalau Anda nggak melakukan pekerjaan supernatural, Anda belajar seperti Bezalel ini. Saya yang percaya, saya sudah diurapi Tuhan, maka saya akan gain mastery. Artinya apa? Saya ahli, menjadikan saya ini ahli di dalam yang saya lakukan, saudara-saudara. Orang Kristen nggak cukup dibilangnya, oh kalau pernah dengar nggak? Oh dia mah baik, tapi pekerjaannya kurang. Tapi karena dia jujur dan baik, udahlah dia terus kerja sama saya. Suruh pilih. Oh pastor, kalau orang-orang yang hebat-hebat itu pastor susah diatur. Karakternya nggak baik. No, katakan no, saudara. Di dalam kerajaan Tuhan, kita nggak cukup baik, saudara. Kita harus juga terampil. Bahasa Pastor Paul suka kata itu. Ayo, kita jangan malas. Itu kata-katanya. Jangan malas. Dikatakan Amsal 13, jiwa orang malas menginginkan sesuatu. Kalaupun orang malas bermimpi, tidak akan memperoleh apa-apa. Tetapi jiwa orang rajin menjadi kaya. Maka akan saya tutup dengan ini. Your talent will open the door, but your character can keep you there. Pilar satunya lagi adalah karaktermu, saudara. Ayo saudara. Makanya kita ini di dalam gereja, kita percaya carousel. Di mana apa? Di mana Anda nggak hanya mendengar satu arah. Saya nggak tahu Anda di dalam hatinya. Enak aja dia ngomong kayak begitu. Ini begitu-begitu dan sebagainya. Saya kan nggak tahu Anda. Tapi kalau di carousel, teman-teman Anda lihat Anda. Anda akan saling menajamkan. Amin. Anda apa yang harus, karakter yang harus diberesin. Ke carousel telat mulu. Ke carousel nggak apa dan sebagainya. Saya nggak usah ngomong yang jelek-jelek ya. Karena semua di sini baik-baik. Amin. Semua di sini mau berubah. Nah, jadi itu adalah tempatmu. Karena apa? Mimpi itu harus ditopang dengan pilar ini, saudara. Again, takut akan Tuhan di luar daripada itu kita sudah ngomong, kita ini yang bisa menerima Roh Kudus adalah orang-orang yang dicinta Tuhan. Amin. Nah, sekarang yang hal-hal lain ini, capability sama karakter, saudara-saudara. Ada amin hari ini?
Boleh saya minta tim musik, mari kita tutup, mari kita berdoa saudara. Siapa yang percaya ini adalah firman untukmu, bahwa kamu saat ini menerima lagi panggilan untuk punya iman yang baru, punya iman untuk visi yang baru, untuk nggak puas kayak begini-begini aja ikut Tuhan. Kalau itu Anda, ayo boleh saya minta Anda semua bangkit berdiri. Kalau itu Anda, ayo kita angkat dua tangan kita tinggi saudara. Oh karabasharabasa, yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Korabasharabasaka. Ayo yang udah dipenuhi Roh Kudus, mari kita, ayo yang keras saudara. Surabashanda karabashenda karabasa. Oh Bapa, terima kasih. Ekaramasyo karabasa. Aku berdoa Tuhan saat ini, biar Roh Kudus membaptis kami kembali saat ini dengan kuasa. Oh rabasya untuk menjadi saksi. Tapi juga saat ini Tuhan, aku come against every power of the enemy yang mencuri mimpi mereka, yang telah memberikan mereka mindset yang salah bahwa segala sesuatu itu mustahil buatku. Aku patahkan di dalam nama Yesus. Aku rilis di dalam nama Tuhan Yesus. Adanya panggilan ilahi, adanya visi dan penglihatan ilahi, adanya mimpi ilahi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saudaraku semua ini Tuhan, yang lebih tua maupun yang lebih muda. Oh Tuhan, pakai kami dengan lebih heran Tuhan. Oh Tuhan, biar kami lebih mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau. Oh Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. We love you Lord. And thank you Lord that your people love you very much. Oh God, biar kami bertumbuh Tuhan. Biar saat ini meteraikan Tuhan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami saat ini dengan urapan yang baru. Meteraikan apa yang mereka sudah terima untuk mereka bawa pulang. Dan biar mujizat, tanda-tanda ajaib, open doors, promotion, dan impact saudara-saudara. Anda akan punya impact di dalam kerajaan Tuhan. Oh Lord, I pray buat setiap jemaat, di dalam segala kebutuhan mereka, segala kekhawatiran mereka, di dalam financial, di dalam keluarga, di dalam hubungan, di dalam mungkin status. Tuhan, Engkau adalah pelindung kami Tuhan. Kami tidak akan takut, dan aku percaya Tuhan, rancangan-Mu yang dahsyat, yang baik. Oh Tuhan, open the doors. In Jesus' name we pray. Amen. Tuhan berkati saudara.